ini ilmu itu kalah dengan adab, harus kita dahulukan. Masa ini panggilan manggil guru hoi hoi misalnya begitu ya kan? Pak, di mana? Harga diri anak. Selama ini kan guru mau dihormati, dosen mau dihormati, orang tua mau dihormati, tapi dia tidak pernah memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang salah satu video yang viral ketika seorang guru menggunting baju muridnya, walaupun sebenarnya itu sudah clear. Namun demikian, sebagai seorang guru, tentu juga guru ini luas sekali, baik guru di sekolah ataupun guru di rumah begitu ya, termasuk guru di masjid, dia semuanya guru. Apa yang harus kita lakukan kepada seorang anak? Tentu pahala guru itu besar sekali, sehingga siapa yang mengajarkan itu bahkan terus mengalir begitu ya. Nah, namun demikian kita juga tetap harus memperhatikan hal-hal penting yang harus diberikan guru kepada anak-anaknya, anak didiknya atau siswa-siswinya. Yang pertama adalah kita pastikan meluruskan niat kita, karena ini adalah amanah, ini adalah Allah takdirkan kita menjadi pendidik, maka tidak ada pilihan lain kecuali tulus, ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Luruskan betul bahwa niat mendidik ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita tidak kecewa. Karena dalam pendidikan yang tidak tulus, pendidikan mendidik seorang guru tidak ikhlas, selalu berpikir tentang HAM misalnya begitu ya kan, terlalu berpikir nanti kalau menghukum seperti apa. Nah, ini yang saya kira yang harus kita dahulukan. Inilah yang Rasulullah selalu ajarkan kepada kita semua, termasuk Rasul itu adalah guru para sahabatnya, guru para masyarakat pada masanya. Nah, apa yang beliau ajarkan tidak ada kata lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada yang bisa kita upayakan kecuali ketulusan. Karena berangkat dari ketulusan itu, maka guru akan menjadi keteladanan, menjadi contoh. Contoh dalam bicara, contoh dalam aktivitas, contoh dalam pergaulan. Walaupun hari ini mungkin anak-anak muda kita lebih dewasa, bahkan lebih canggih, ilmu pengetahuannya lebih cepat. Tapi kita adalah bagian memberikan contoh. Nah, karena kalau hanya bicara tanpa praktek, biasanya anak-anak juga, kok berbeda ya apa yang dibicarakan daripada yang dikerjakan. Ini, jadi guru upayakan ini posisi kita di depan, membimbing, mengarahkan mereka. Nah, bagaimana? Misalnya Rasulullah itu pernah seorang anak digendong oleh Rasulullah, dan anak itu ternyata buang air kecil. Seorang ibunya langsung marah, kemudian ngambil anak itu sembari emosi. Kemudian apa kata Rasulullah? Bu, ini anak adalah aset. Nggak usah dimarah, karena memang fitrahnya anak itu ya memang ya kencing ya biasa aja. Rasulullah justru tidak marah. Justru yang Rasulullah marah adalah orang tuanya sebagai seorang guru. Apa pelajarannya bagi kita? Ya, ibu itu menurut ibunya tidak sopan kepada Rasul. Justru ketika kita marah anak itu berlebihan, kita tidak sopan kepada anak. Walaupun dalilnya adalah pendidikan. Dalilnya adalah mendidik anak. Karena mereka boleh jadi usia-usia 0 sampai 6 tahun itu nggak ngerti apa-apa. Atau masa anak itu kadang-kadang informasi tentang itu juga nggak ada. Lingkungannya belum siap. Oleh karena itu, selain keikhlasan, selain keteladanan, kemudian kita memastikan bahwa kita ini adalah memiliki ilmu tentang guru. Apa sih karakter guru? Ya, sabar begitu ya. Ya karena kalau jadi guru nggak sabar itu gimana? Seperti orang tua dengan anaknya, ya harus sabar. Bahkan kalau usia kecil itu jadikan mereka raja dan ratu.
Ini kan? Ya kenapa? Karena supaya ini anak-anak itu bisa betul-betul merasakan kehadiran kita. Kemudian kalau usia remaja, jadikan mereka teman, ya kan? Jadikan partner supaya bisa curhat. Jangan sampai anak-anak itu curhatnya ke orang lain. Jangan sampai anak curhat itu ke tetangga begitu ya. Apalagi ke media sosial. Supaya ini menjadi penting. Bahkan kalau sudah mulai dewasa, itu jadikan sahabat. Ya tempat curhat bersama. Kemudian kalau perlu kita minta pandangan-pandangan mereka. Nah ini saya kira menjadi penting, guru dimanapun, baik di rumah ataupun di masyarakat, yang harus kita miliki. Tentu seorang guru terus mengupdate diri, jangan merasa puas dengan ilmu yang kita punya, begitu ya. Nggak cukup begitu, jadi harus kita update diri kita, scroll TikTok juga, begitu ya kan. Walaupun ya saya sendiri ya belum bergerak ke situ, ya tetap harus, oh apa sih perkembangan anak, mereka hari ini suka nonton apa, harus kita ikuti apa yang terjadi dengan mereka. Karena kalau kita tidak update, kadang-kadang miskomunikasi antara guru dan murid. Saya kira itu ya. Saat ini kan malah yang para guru itu menjadikan konten setiap apa yang mereka lakukan. Makanya akhirnya yang video guru menggunting itu kan viral. Gurunya memang diminta orang tuanya untuk memvideokan, akhirnya itu menjadi konten dan viral. Nah ini bagaimana? Ya, dalam untuk menyampaikan pesan-pesan moral pun kepada khalayak, itu jangan sampai miskomunikasi. Artinya ada video pengantar. Harus ada video pengantar bahwa ini loh yang terjadi, kenapa ini dilakukan. Nah, kalaupun memang itu akan membuat bias daripada berefek kepada hal-hal yang fatal, apalagi menimbulkan fitnah, ya sudah, nggak usah diviralkan, karena memang misalnya tidak layak untuk ditayangkan, apalagi itu akan terjadi miskomunikasi. Kalaupun tidak, sebelum itu naik ke TikTok atau ke media apapun, itu upayakan ada narasi yang dibangun, dijelaskan terlebih dahulu supaya tidak memunculkan miskomunikasi. Karena kalau miskomunikasi dijelaskan pun saja itu masih banyak. Jadi maha benar netizen itu yang harus kita perhatikan juga, begitu ya kan? Ya artinya narasi kita sudah bangun, nilai apa yang akan kita tayangkan. Kadang-kadang video yang sama itu dengan narasi yang berbeda sampai 100 narasi, itu persepsi orang berbeda juga, begitu ya kan? Nah, saya kira itu menjadi penting ya dikomunikasikan apa yang jadi masalah. Persoalan lagi saya kira guru itu membuat konten setiap apapun yang mereka kerjakan, sedangkan saat ini anak-anak dilarang dalam artian tanda kutip. Anak-anak ini kan mereka lebih masuk ke dunia mereka, apalagi generasi Gen Z gitu ya, media sosial ini kan memang sebenarnya dunia mereka gitu. Tapi anak-anak dilarang untuk melakukan itu, melihat konten-konten yang kadang bukan usia mereka katanya gitu kan. Tapi guru seperti mohon maaf orang dewasa yang melakukan gerak-gerak TikTok dan sebagainya begitu. Ada guru-guru di sekolah itu marah ke siswa yang melakukan itu. Nah ini kan artinya tidak seperti menggunakan akhlak etika dalam mendidik. Orang tua guru melarang tapi dia tidak memberikan contoh. Nah ini sekarang realita yang terjadi, Ustaz. Nah ini bagaimana nih nyikapinnya nih yang seperti ini? Yang pertama saya kira memang harus ada aturan tegas terkait dengan penggunaan. Harus aturan tegas ini boleh jadi dari yang paling tinggi. Yang paling tinggi ini ada aturan pemerintah terkait dengan penggunaan media sosial, baik pada guru ataupun anak-anak. Kapan ini digunakan? Saya kira ini yang penting. Nah, yang kedua, kesadaran bersama bahwa seorang guru itu harus memilah dan memilih, bahkan memfilter apa yang layak dan tidak layak. Saya kira ini juga jadi penting. Kenapa? Tidak semua apa yang viral itu adalah layak, begitu ya kan? Tidak semua yang viral itu layak diteruskan. Karena apalagi gini, semuanya kalau tidak yang viral itu seolah-olah mau kita identifikasi, kita ingin identik menjadi mereka, gitu kan? Wah itu bahaya. Nah makanya kontrol ini anak-anak itu ya kita, begitu. Ya jangan latah bahasa orang sekarang itu, jangan semua yang terjadi viral dari negeri tetangga harus terjadi di negeri kita misalnya. Itu juga penting.
Kemudian yang berikutnya, dalam hal keteladanan ini, ya guru juga harus membuat konten-konten kreatif itu. Hari ini kan yang konten kreator itunya kan justru anak-anak gitu kan. Bagaimana guru membuat tim, anak-anak itu kan punya skill. Nah, mereka untuk menjadi narasumber bagaimana konten-konten sekolah, konten pribadi itu bernilai jual. Bahkan kalau perlu ya sudah disayembarakan, misalnya anak-anak kan usia mereka kan, ayo sayembarakan, kita lombakan siapa yang subscriber paling banyak, misalnya followers paling banyak, ditonton paling banyak dan paling kreatif. Saya kira itu bisa buat kategorisasi, misalnya kategori paling banyak penonton, kategori kreator dan seterusnya. Saya kira itu menjadi penting. Nah, ini kan ini satu lagi Ustaz, prank gitu ya, prank. Ya. Nah, yaitu yang tidak antara anak-anak, tidak anak-anak ngeprank guru. Itu ada tuh di video itu, anak-anak ngeprank guru, letakin itu loh, naruhin permen karet di kursi gurunya misalnya gitu. Itu istilahnya ngeprank. Terus naruh kodok di atas meja, ditutup buku, diangkat bukunya, kodoknya lompat, gurunya kaget gitu kan. Ini kan ngeprank-ngeprank yang begini. Atau adapun yang sebaliknya, guru pun juga ngeprank siswa gitu kan. Ngeprank siswa buat kaget, misalnya nggak mau ngasih nilai, memberikan tugas berlebihan dengan balutan ngeprank bahasanya, Ustaz. Nah, ini gimana ini Ustaz? Yang seperti ini gimana ini? Ini kan ya itulah yang terjadi. Kalau dari aspek syariat, pertama niat prank itu kan adalah sudah bagus. Niatnya kan biasanya memberikan kejutan ya, kejutan, kemudian lucu, surprise begitu ya, lucu, menyenangkan, hiburan. Tapi tidak cukup dengan pola niat, dia butuh apa yang dikerjakan. Jadi kalau misalnya ngeprank guru dengan kodok, dengan hal-hal mencelakakan, itu bahaya. Dan ini akan menjadi contoh tempat lain. Dan apalagi sampai viral. Artinya kan banyak orang yang nonton. Dan itu akan dilakukan oleh anak yang lain. Dan itu bahaya. Kemudian termasuk guru juga ngeprank yang berlebihan. Kan banyak sekarang itu prank-prank itu yang mendidik. Ya, mendidik, kemudian memberikan pelajaran, bahkan menginspirasi kita semua. Ya, tidak harus kategorinya kategori kekerasan, termasuk misalnya mencelakakan dalam bentuk ya kalau kodok misal dikencingin dan seterusnya. Apalagi ada lagi yang menjatuhkan diri misalnya kan. Nah, itu juga dalam konsep apapun, dalam konsep budaya, konteks kemanusiaan, apalagi konteks agama, apalagi murid ke guru, ya kan? Ya pranknya berlebihan. Ya, kita tidak menginginkan yang berlebihan itu, terutama kepada guru. Bagaimana kondisi psikologisnya, apalagi kalau ada yang jantungan misalnya begitu ya kan, ada yang iya. Jadi saya kira itu perlu dipilah dan dipilih, termasuk kepada siswa, anak-anak juga, prank apa yang kira-kira bisa mendidik orang lain, apalagi itu akan diviralkan. Karena kalau salah pilih itu akan mengakibatkan dosa jariah. Kalau amal jariah saya kira udah biasa. Tapi kalau dosa jariah itu orang sekian juta orang menonton video kita, padahal itu salah, itu ya jadi kesalahan baru. Sebenarnya ini kan konsep dari pendidikan adab dalam Islam seperti apa kita? Adab atau akhlak itu paling tinggi. Adab dalam Islam itu paling tinggi di atas segalanya. Kalau ada ilmu, iman, kemudian ihsan, bahkan Islam, iman, ihsan, itu yang paling tinggi adalah akhlak itu, ya kan? Adab itu. Bahkan kalaupun seandainya ada konsep ilmu, kemudian di sini terkait dengan adab, bahkan kadang-kadang ini ilmu itu kalah dengan adab, harus kita dahulukan. Nah, artinya kalau mau cek guru atau murid yang beradab atau tidak, justru ceklah perilaku itu. Bagaimana mereka memanusiakan gurunya, menghormati gurunya, termasuk menghormati kemanusiaan itu sendiri. Sehingga adab itu memiliki posisi yang paling penting di atas ilmu bahkan, begitu ya. Walaupun sebenarnya ketika orang sudah beradab itu sudah berilmu sebenarnya. Karena nggak mungkin mereka tahu
cara memperlakukan orang lain kalau tanpa ilmu. Kemudian kan sekarang tuh banyak apa namanya kejadian-kejadian seperti pemilih semakin berani kepada seorang diri, Oh, ya. terutama di sekolah umum. Ya, ya, ya. Itu kan udah seperti kayak hal yang seperti diwajarkan dibanding seperti itu. Nah, kalau itu tuh kira-kira apa yang salah kan? Itu tuh apa yang salah? Atau gurunya, atau muridnya, atau sekolahnya itu sendiri? Jadi ada pergeseran nilai ya, karena pergeseran budaya antara dulu, misalnya murid-murid itu kalau ketemu guru sangat takut dan hormat, misalnya begitu ya kan. Hari ini kalau anak ketemu guru dia nggak biasa, apalagi ada yang sampai tos gitu kan. Yang ini saya kira pergeseran itu juga tidak bisa kita hindari, selama tidak melanggar hal-hal syariat misalnya. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa juga menghindari globalisasi, tidak bisa menghindari apa itu media, dan anak-anak juga belajar dari media. Nah, cuma yang harus kita kuatkan adalah gurunya harus paham. Misalnya di pondok pesantren itu kan ada kitab Ta'lim Muta'alim begitu ya kan. Bagaimana adab guru, bagaimana adab siswa begitu. Misalnya kita dulu berkah itu adalah minum dari bekas guru. Tapi ada yang lebih tinggi berkahnya. Kalau kita dengarkan guru bicara, ya kan? Anak-anak berebut berkah, bagus. Tapi anak-anak tidur pada saat belajar. Artinya kan berkah lain dalam bentuk yang tidak terlihat, bekas minumnya saja dimuliakan, apalagi ilmunya, harusnya begitu kan. Nah, cuma prakteknya kadang-kadang anak-anak ribut pada aspek yang seperti itu, tidak ngejar keberkahan ilmu, misal konsentrasi untuk menghafal, konsentrasi untuk mendengarkan kata-katanya, melihat akhlaknya. Nah, itu yang ya, namun demikian selama itu tidak melanggar hal-hal yang pokok, saya kira sah-sah saja. Nah, pergeseran itu pertama guru harus menjadi role model, jadi contoh. Yang kedua, harus ada aturan-aturan baku di sekolah. Panggilan, ya kan, dari panggilan lah. Masa ini panggilan manggil guru hui hui misalnya begitu ya kan. Panggilan ke guru itu ya panggilan bapak, ibu, ya kan, ustadz, ustazah. Dan itu ya harus dilakukan. Kemudian apa yang boleh, yang tidak boleh dilakukan, harus ada ini aturan-aturan. Bahkan saya juga misalnya di kampus juga membuat aturan itu, sampai bagaimana kata-kata dalam WA misalnya kalimatnya sederhana loh, misalnya Pak di mano, itu kan tanda seru, tanda tanya misalnya. Itu bagi orang tertentu termasuk saya, ini kok pertanyaan begini begitu ya kan, kok kasar sekali. Dan itu kadang-kadang ini apa itu masuk ke batin kita, ke hati kita begitu ya. Coba dibuat narasi dulu, misalnya Assalamualaikum, saya perkenalkan, mau bertemu kapan Bapak berkenan. Itu kata-kata ya kan. Dan orang guru pun harus membalas dengan jawaban yang bagus. Kadang-kadang anak sudah setimpal sebanyak itu WA-nya, dijawab oleh guru, itu aja kok repot, itu aja nggak bisa. Coba, saya kira itu penting loh, ya kan? Artinya guru kalau mau balas, termasuk nelpon, misalnya anaknya sudah ramah tamah loh, Assalamualaikum Pak, ini bisa ini, ya sudah, saya lagi nggak bisa. Kenapa nggak bisa dijawab dengan baik, maksud saya kan? Ya jawab aja dengan baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf Bapak atau Ibu masih acara, nanti kita lanjutkan aja ya setelah ini, kan lebih enak. Maksud saya jangan kita nuntut anak terus begitu, sementara gurunya tidak punya keteladanan, tidak punya ini contoh. Misalnya ada gurunya tidak membalas WA-nya, anak sudah 10 kali WA tidak balas-balas misalnya kan, itu bagaimana rasa perasaan mereka gitu. Saya kira itu harus setimpal juga, seimbang. Kemudian ini apa namanya, ketika
memberitahu anak kalau itu nggak boleh, apakah perlu kita empat mata tadi kak? Oh, Empat mata tadi kemudian metodenya itu seperti apa kak? Kan ini kak, terutama di SMA ya, SMA dan kampus mahasiswa takut takut ya kan, bisa ke ruangan, bisa jadi kena mentalnya karena kedua itu ya. Nah metodenya tuh yang menurut yang udah kakak terapin tuh yang seperti apa kak? Yang apa namanya mahasiswa itu langsung kena, oh dia langsung paham. kalau ke mahasiswa, ke anak itu berbeda-beda kan. Yang tentu metode ini tidak bisa juga diterapkan kepada semua anak. Nah, ini sangat terkait dengan masalahnya apa. Masalah itu sangat menentukan. Misalnya, ini terkait dengan harga diri anak. Maka kita butuh terancam, misalnya kita harus memastikan bahwa dia aman, ya kan, harus memastikan bahwa dia aman. Nah, ya makanya di sekolah kan ada guru BK. Selama ini kan BK itu kan cenderung yang punya masalah begitu ya kan, ini ditakuti. Kalau guru BK itu ini buruk begitu kan. Coba kita ubah mindset, kalau menghadap guru itu menyenangkan, ngadap BK itu adalah mengembangkan begitu, bukan justru menakutkan. Udah masuk BK keluar kena bully gitu. Iya. Pasti. Nah, sama dengan kalau udah masuk ketemu ke kaprodi misalnya di kampus, oh ini pasti bermasalah. Coba kita ubah mindset, karena ini apa itu dalam pendidikan itu kan ada pengembangan, tidak harus menyelesaikan masalah kan gitu. Nah, ada pengembangan. Anak-anak berprestasi selama ini jarang dikembangkan lanjutan, dianggap sudah bagus. Padahal kadang-kadang anak-anak yang berprestasi pun itu galaunya lebih luar biasa, ya kan? Dan bahkan kadang-kadang sombong itu luar biasa, kadang-kadang tertekannya luar biasa dibanding anak-anak yang umumnya. Artinya mereka juga tetap butuh pendampingan. Nah, pengalaman itu, masalah itu sangat penting. Masalahnya apa, kemudian 4 mata bisa, tapi kadang-kadang butuh 6 mata. Kadang-kadang butuh 8 mata, harus ada orang tuanya misalnya kan, harus ada saksinya. Makanya kita tidak bisa menentukan metode apa yang tepat. Masalahnya apa, baru kita gunakan metode apa. Nah, artinya kan butuh masuk. Guru itu harus paham betul kondisi anak. Ya, ada anak yang di depan forum tersinggung kalau dimarah. Tapi ada anak yang di depan forum itu juga bisa berubah karena di depan forum. Tidak semua loh, begitu ya kan? Ini menurut kita, saya kalau di depan forum dimarah nggak enak gitu kan. Tapi kadang-kadang ada anak yang memang dia harus di depan forum dimarah, kemudian dia berusaha berubah gitu. Tapi kadang-kadang ada anak yang harus dipanggil berdua, harus makan bersama, intens begitu ya kan. Nah, itu butuh waktu ya kan, butuh waktu. Artinya pada prinsipnya pengenalan terhadap sosok murid itu penting. Ya kadang-kadang jangankan sampai ke pribadinya, namanya aja tidak tahu gitu ya kan. Ya, namanya aja nggak tahu. Kemudian anak itu dari mana, kemudian ya kan, karakternya nggak tahu. Akhirnya kita pukul rata. Ya itu saya kira kekeliruan juga. Ini karakter guru harus punya itu, pengenalan terhadap sosok yang kita bina begitu. Kemudian gini, ingat guru itu pemberi bukan penerima. Kan guru ini kan mau dihormati. Selama ini kan guru mau dihormati, dosen mau dihormati, orang tua mau dihormati, tapi dia tidak pernah memberi. Susah juga kan? Nah pokoknya nuntut terus, ya kan? Lah iya, nah itu yang saya kira menjadi pokok persoalannya hari ini. Anak salah, guru salah, sistem salah gitu ya. Nah coba di mindsetnya, guru itu mindsetnya pemberi aja. Udah, kalaupun anak nakal, ya aku dia pemberi dong, aku ini contoh kan, ya sudah, kita pemberi. Kalaupun ngasih sanksi, ya sanksi aja, jangan sampai dendam-dendaman begitu ya kan, apalagi sampai harus memusnahkan. Baik, sahabat dakwah bil hikmah yang kami hormati dan kami banggakan, khusus para guru, para orang tua sebagai pendidik, kita memastikan bahwa kita adalah teladan yang baik,
contoh yang baik, baik dalam berkata, bersikap, dan berperilaku. Apapun respon anak murid kita, peserta didik kita, siswa kita, yaitu mereka sedang berproses. Tapi ingat, kita sudah selesai prosesnya, begitu ya. Nah, artinya kita kalau sudah menjadi guru, siap digugu dan ditiru. Tidak perlu juga baperan, tidak juga ini merasa putus asa, terus melatih diri untuk lebih sabar. Sementara untuk anak didik, Anda sedang berproses. Suatu saat Anda tua. Hari ini yang Anda lakukan kepada gurumu, nanti engkau akan diperlakukan hal yang sama oleh anakmu, oleh muridmu, atau oleh generasi muda di bawahmu. Kalau Anda, kita semua ingin dimuliakan hari ini, maka muliakan siapapun, termasuk guru kita yang telah menjadi pendidik, bahkan tidak hanya pendidik dunia, sampai kepada pembuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.